Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS yang sudah beliau berikan, dan saya memilih poin soal yang pertama, yaitu tentang jelaskan hubungan antara etika, politik, dan pendidikan, dan berilah contoh kasus dalam sejarah mengenai bagaimana dunia politik menghegemoni dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara etika, politik, dan pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan dan etika politik keduanya saling berkaitan. Bila tidak ada pendidikan, tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik. Sebaliknya, jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasarana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut, pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi, jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kepribadian di bidang pendidikan, maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi itu tersebut dari hubungan positif dan negatif adanya hubungan erat antara pendidikan dengan politik. Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan real, tidak semua orang mengakui dan mendukung realita tersebut. Banyak beberapa pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Jadi pendidikan ya pendidikan, politik ya politik. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Namun, apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik terdapat hubungan yang erat satu sama lain. Tujuan politik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tercapai apabila aspek pendidikan diabaikan. Sebaliknya, sebuah sistem pendidikan tidak akan mampu dijalankan dengan baik jika tidak bersinergi dan didukung oleh tatanan politik yang baik.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus dalam sejarah mengenai bagaimana dunia politik menghegemoni dunia pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan menghegemoni itu? Menghegemoni yaitu kelompok kekuatan politik yang lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok yang dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemoni oleh politik. Hegemoni yang terjadi dalam dunia pendidikan yang saya tahu yaitu peran politik ikut menentukan warna pendidikan. Tidak terlalu aneh kalau ketika setiap ganti menteri, maka kurikulum dan sistem pendidikan selalu berubah. Karena ada kesan aspek-aspek yang dijadikan politik, pendidikan lebih banyak diwarnai nilai budaya yang berkembang dalam setiap negara. Akan tetapi, muatan ideologi lebih dominan ketimbang nilai budaya tersebut. Para pelaku politik kadangkala mendoktrin institusi pendidikan untuk lebih banyak mentransfer nilai ideologi guna membentuk ideologi siswa. Sehingga ada kesan institusi pendidikan selalu terkooptasi oleh penguasa. Hal ini membuat institusi pendidikan tidak dapat memerankan fungsinya sebagai lembaga kajian ilmiah yang murni dan independen. Contoh, para pelaku politik kadangkala mendoktrin institusi pendidikan untuk lebih banyak mentransfer nilai-nilai ideologi guna membentuk ideologi siswa, yaitu dengan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB yang terkesan seperti mengarahkan generasi terdidik untuk mengkultuskan seseorang. Begitu juga dengan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) dan penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 yang di satu pihak menekankan moral Pancasila, tapi di lain pihak berbeda dengan kenyataan perilaku sebagai praktisi politik yang terlanjur disebut-sebut telah melakukan korup, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kenyataan ini membuat pendidikan hanya melegitimasi keabsahan penguasa. Para pendidik misalnya dituntut untuk mengabdi kepada bangsanya, katanya pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi tidak bisa lepas dari rantai kekuasaan, idealisme, dan kebebasan ilmiahnya terkubur oleh keserakahan politik. Hal ini mengandung implikasi buruk terhadap anak-anak bangsa sebagai tunas harapan bangsa dan negara. Dengan adanya salah satu contoh yang sudah saya sebutkan tadi, dapat dikatakan bahwa sebuah negara akan maju budaya rakyatnya jika memiliki sistem politik yang benar dan tidak mempolitisasi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan harus bersifat independen, berjalan sesuai dengan perannya, dan tidak menutup diri dari realitas politik praktis, dan memposisikan diri sebagai kekuatan penekan. Ini penting karena dari pendidikanlah akan lahir elit politik yang bermoral, mampu menjawab tantangan masa depan negara berupa demokratisasi, pasar bebas, hak asasi manusia, supremasi hukum, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Cukup sekian jawaban yang saya berikan tentang hubungan antara etika politik dan pendidikan dan contoh kasus dalam sejarah mengenai bagaimana dunia politik menghegemoni dunia pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau referensi yang kurang berkenan di hati Bapak dosen atau teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.